Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Saadah, mahasiswa semester 4 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di era perguruan tinggi tahun 2020. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntunan yang terjadi saat ini. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utamanya yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi, dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Proses pembelajaran dalam kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning yang sangat esensial. Pembelajaran dalam kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Pada hakikatnya, kurikulum bisa dipandang sebagai undang-undang pembelajaran karena di dalam rancangan kurikulum termuat berbagai peraturan atau pedoman berbagai aspek atau komponen yang berkaitan dengan proses pendidikan. Komponen-komponen itu meliputi tujuan, isi, dan materi, media atau sarana prasarana, strategi belajar mengajar, proses pembelajaran, dan evaluasi. Kurikulum memiliki kedudukan sentral dan strategis dalam seluruh proses pendidikan untuk mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan di sekolah atau madrasah demi tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman atau acuan kerja bagi guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sesuai yang dicita-citakan. Kurikulum merupakan sebuah program yang didesain, direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan dalam situasi belajar mengajar yang sengaja diciptakan di sekolah yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai tujuan berarti kurikulum diarahkan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan yang dirumuskan secara nasional, institusional, kurikuler, dan pembelajaran atau instruksional. Kurikulum sebagai rekonstruksi sosial karena perkembangan dan perubahan kurikulum senantiasa bersifat fleksibel dan dinamis, menyesuaikan kebutuhan, keadaan, dan perubahan masyarakat serta perkembangan zaman atau peradaban manusia. Dalam setiap penerapan kebijakan, tentu ada kelebihan dan kekurangan yang senantiasa mengiringi. Demikian halnya dengan penerapan kurikulum merdeka pada berbagai tingkat satuan pendidikan.
Kelebihan yang paling mencolok dari penerapan kurikulum ini adalah adanya proyek tertentu yang harus dilakukan oleh para peserta didik sehingga dapat membuat mereka menjadi lebih aktif dalam upaya mengeksplori diri. Selain itu, kurikulum ini juga lebih interaktif dan relevan mengikuti perkembangan zaman. Meskipun begitu, penerapan kurikulum merdeka tak lepas dari berbagai kekurangan. Misalnya, persiapan penggunaan kurikulum ini dinilai masih belum matang. Hal ini terlihat dari masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia untuk melaksanakan kurikulum ini. Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya meluncurkan 4 program kebijakan untuk perguruan tinggi. Program yang bertajuk Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang diluncurkan sebelumnya. Nadiem Makarim menjelaskan, kerjasama perguruan tinggi dengan organisasi harus mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penyerapan lapangan kerja. Kementerian akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Lulusan S1 yang berkualitas adalah hasil gotong royong seluruh aspek, bukan hanya perguruan tinggi yang bertanggung jawab, melainkan perusahaan juga terlibat dalam kurikulum, magang, dan rekrutmen, ujarnya di Gedung Kemendikbud Jakarta pada Jumat 24 Januari 2020. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntunan dunia usaha dan dunia industri maupun dinamika masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.